Tinggal di mana? Di Bandung. Udah berapa kali ke sini? Ke sini sudah 3 kali Pak Haji. Oh iya, privat udah berapa kali? Baru hari ini. Baru hari ini. Sehari-hari apa? Saya punya toko Pak Haji. Toko di Iya, mana? di Bandung Pak Haji. Di Bandung. Jualan apa? Jualan baju Pak Haji. Saya jualan baju tapi sekarang ini kena pilot dan habis Pak Haji. Yang tinggal hanya utang ke bank Pak Haji. Kemudian saya sekarang Belanjanya di mana? ada yang ngisi Pak Haji, ada yang ngisi juga ada yang Oh, ada yang ngirim. ada yang ngirim. Kemudian ada sebagian ke Tanah Abang juga ada sebagian. Sebagian lagi kita ada yang ngirim dari Tasik, dari Soreang dan sebagainya ada yang ngirim ke kami. Tapi sekarang ini saya tidak buka lagi Pak Haji. Nggak jualan lagi? Iya, karena habis modalnya juga habis. Pertama karena waktu itu saya percaya ke orang juga. Saya kira sudah di storin, sudah di kan yang kalau yang pas ke sana kan nitip barang. Nanti kalau kita minggu depannya kita bayar ngambil lagi begitu. Dikira saya biasa bayar gitu, ambil bayar. Ternyata pas akhir tahun saya cek bonya besar banget Pak Haji. Berapa? Sekarang itu sampai 1,5 M Pak Haji sama ke bank itu. Saya harus bayar. Ibu usia berapa? 56 Pak Haji. 56, Iya. berarti lahir tahun 69. Iya, 69 Pak Haji. Nah, ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Sama cucu Pak Haji. Cucu. Iya. Umur berapa cucunya? 17. 17. Berdua aja? Berdua. Oke, jadi ibu cerai mati cerai hidup? Cerai mati Pak Haji. Anak berapa semuanya? 2. Paling besar di mana tinggalnya? Paling besar tinggalnya di Padalarang Pak Haji. Padalarang. Iya. Kegiatannya apa anak yang pertama? Yang pertama ada konsultan Pak Haji. Anak ibu laki perempuan? Perempuan. Oh. Nomor 2 tinggal di mana? Di Buah Batu. Buah Masih di Batu. Bandung. Apa kegiatannya di sana? Dia honorer dari di Pemkot. Honor. Iya. Jadi ibu sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Pertama saya ingin lunas hutang Pak Haji. Yang kedua saya pengen lagi usaha lagi Bos Pak Haji. kasih tau Ustadz bos, anak yatim sebelum bagi amplop suruh naik ke atas bos. Saya pengen suruh buka makan usaha dulu. lagi. Kemarin Suruh itu makan saya dulu. diajak sama teman saya untuk buka travel Pak Haji. Kemarin saya juga coba dulu ngikut dulu. Kemarin mempelajari dulu sampai gimana buka travel itu. Selama 3 bulan ini saya ikut dengan teman. Oh jadi 3 bulan ibu marketingin dulu? Iya. Nyari Iya. orang yang mau berangkat umroh? Iya, selama ini karena saya juga butuh. Capek kali bu nyari-nyari orang begitu? Capek sih capek Pak Haji, ke tapi majelis talim apalagi nawarin. Pak Haji, saya modal sudah tidak ada, jadi saya kan makan juga harus Pak Haji. Apalagi kan cucu saya tinggal sama saya, otomatis Biaya sama saya gitu Pak Haji. dia pengen pergi kemana, minta neneknya, pengen beli ini, Iya Pak Haji. Grab food, pengen jajan ini. Itulah Pak Haji. Udah kasih tau belum? Udah. Liput Je, videonya ya kirim Je, detail Je, keliling-keliling. Nah kalau saya setuju, kalau ibu setuju, kenapa nggak ibu praktekin ilmu RDAY? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Ibu paksain baca Quran 12 juz. Saya sudah Pak Haji, itu dilakukan. Bangun juga sudah, itu sholat tobat juga saya sudah lakukan. Alhamdulillah Pak Haji, setelah saya tahu, walaupun saya masih baru mengenal RDAY dari teman, yaitu ada 2 bulan yang lalu Pak Haji, saya baru mengenal, dan kesini itu baru sebulan yang lalu pertama. Kemudian kemarin malam Jumat juga kesini karena tadinya mau private dalam Jumat tapi penuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa ikut. Saya sudah praktekkan Pak Haji. Yang mana yang udah dipraktekin? Saya yang praktek bangun, kemudian mandi. Jam 00? Ya, jam 00. Senyum kadang-kadang. Mandi, tapi kadang-kadang tidak. Tahajud Tahajud tidak.
jam 12, kadang-kadang lebih seperempat Baca Quran? baca Quran, tapi baca Quran tidak sampai 12, saya paling sampai 4 Pak Haji. Oh, Kemudian saya harus ditambah. sore ke subuh juga saya lakukan. Kemudian selain itu juga saya waktu itu pernah ikutan Jumat Barokah di sini. Saya 1 juta? Iya, 1 juta transfer itu dilakukan. Saya pernah, tapi itu baru 2 kali saya lakukan, 2 kali Jumat. Kemudian saya sudah lakukan juga, saya pernah waktu kemarin saya pergi ke satu tempat yang gitu jauh, tapi saya lupa tidak mengisi bensin, lupa, dan sudah empty isi bensinnya itu. Naik motor, naik mobil? Naik mobil Pak Haji. Yang nyupir siapa? Saya sendiri Pak Oh Haji. gelo, pede bener. Sudah empty Pak Haji, saya sendiri jauh kemana-mana, saya gimana ini. Saya ingat Pak Haji. Cara dalam dibalik gak? Ya, cara dalam BH dibalik gak? Dibalik Pak Haji. Oh, iya. Saya ingat Pak Haji, saya camahi punya saya, dan saya tempelin kemana? Ke itu, dashboard, ke yang setir. Dashboard yang ada itunya ada gambar bensinnya itu. Yeah. sampai akhirnya sampai ke rumah Pak Haji. Yeah. Alhamdulillah sampai bergetar juga sampai ke rumah itu, karena tidak menyangka sudah empty begitu, jauh kemana-mana. Saya sampai ke rumah tapi bensin masih tetap tidak berubah, tidak mengurangi Pak Haji. Tetap saya sampai nangis Pak Haji, karena kalau saya itu kalau bisa dicium alat kelamin Mbak Ibu, wanginya bensin kali ya. Sampai bener Pak Haji, saya sampai kaget itu. Luar biasa ya, colek, taruh di itu ya. Iya, bisa nggak berubah ya? Iya, tidak berubah. Saya bingung Pak Haji, ini ilmu kearifan lokal. kemana ini, bensin sudah nggak ada mungkin. Itu sampai, karena pas ada satu pom bensin juga di situ, saya nggak ada uang cash, adanya kartu, dia menerima kartu. Jadi saya bingung Pak Haji begitu. Pas saya ingat Pak Haji, coba Bismillah, kata saya, alhamdulillah akhirnya sampai ke rumah Pak Haji. Itu sudah saya lakukan. Itu yang pertama yang sudah kerasa sama saya. Yang keduanya Pak Haji, karena ada yang ke rumah dari bank itu, karena mulai saya kewalam mulai bulan kemarin saya tidak bisa store ke bank. Saya ingat Pak Haji, ditulis nama banknya, kemudian keinginan saya apa di situ ditulis, saya masuk, disimpan di freezer, dibungkus dulu dengan celana dalam yang 9 hari Pak Haji. Terus di freezer itu, dan alhamdulillah mereka itu tidak datang lagi, cuma mereka ngasih tahu saja bahwa ibu harus datang tadi itu, baru tadi dia ini nge-WA ke saya bahwa saya harus datang karena dapat surat SP katanya. Itu aja Pak Haji kemarin yang sudah saya rasakan. Tapi alhamdulillah saya juga merasa tenang Pak Haji, karena apapun yang saya merasa was-was, ada apa, kadang-kadang was-was gimana, ingat yang 18 itu juga ingat apa pelajaran dari Pak Haji tentang kearifan lokal, saya selalu lakukan itu Pak Haji. Itu Pak Haji. Jadi saya sekarang ini mohon bimbingannya ke Pak Haji, apa langkah apa yang harus baca saya Quran bisa gak ditingkatin? Baik Pak Haji, saya baca Quran aja, jadi banyak kan 4 juz. Coba ditambahin lagi jadi berapa dulu, 4,5 atau berapa, lama-lama naik, lama-lama. Mbaknya jangan kalah sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Apa hasilnya? Kalau dibaca Quran kan tuh Abdurrahman bin Auf. Sehari baca Qurannya berapa? Bonusnya dari Allah apa? Biar termotivasi ibu. Iya ibu. Jadi baca Quran, apalagi Pak Haji mengajarinya itu rangkaiannya bersama sholat tahajud malam bacanya. Dan itu tidak sekedar anjuran Pak Haji, tapi itu adalah perintah Allah. Ya kita harus mantap. Perintah Allah di surat As-Sams, nanti ibu buka di surat As-Sams ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sana disebutkan bahwa kita bangun malam, sholat,
lanjutkan dengan baca Quran. Karena kalau kita baca Quran, ucapan kita jadi mantap, jadi manjur. Hajat kita jadi lebih mudah dikabulkan Allah. Dan ini kita bisa ngambil contoh dari sahabat Nabi yang kaya raya, tajir melintir, saudagar sukses di zamannya Nabi dan menjadi dermawan, sedekahnya luar biasa. Apa yang beliau lakukan adalah mengamalkan perintah Allah di surat As-Sams tadi. Baca Quran bersamaan saat selesai sholat tahajud, sholat malam. Baca Qurannya 30 juz, khatam setiap malam. Kalau Pak Haji ngajarnya cukup tidak setengahnya, 12 saja. Hasilnya apa yang diperoleh oleh Abdurrahman bin Auf? Apapun yang dia pegang, apapun yang dia jalankan, itu pasti berhasil, pasti jadi uang. Dia jadi saudagar, berdagang, kaya raya, tapi dawamnya adalah baca Al-Quran. Bahkan ada sirah yang masyhur, pegang kurma busuk jadi bernilai tinggi. Kalau bahasa kita sekarang, barang rongsokan saja di tangan Abdurrahman bin Auf bernilai tinggi. Jadi kisahnya ada kurma busuk dibeli oleh beliau biar enggak dibuang sia-sia, disimpan dia di gudang. Alhamdulillah atas ridho Allah ada yang nyari kurma busuk untuk obat. Harganya 10 kali lipat dari harga kurma yang sehat. Padahal dia belinya bisa jadi hanya setengahnya kurma sehat, 1/10-nya kurma yang sehat. Yang penting jadi uang. Seperti kita punya barang rongsokan itu jual kan, yang penting hilang saja dari lingkungan kita, udah beli aja, bawa aja. Ternyata di tangan Abdurrahman bin Auf bernilai tinggi, jadi obat. Jadi dia itu semakin bersedekah, bukan semakin miskin, tapi semakin dia mengeluarkan sedekahnya besar, kembalinya tambah lebih besar lagi. Itulah Abdurrahman bin Auf. Nanti banyak untuk memotivasi sejarahnya Abdurrahman bin Auf bisa dibuka-buka di YouTube juga aja, di Google dibuka sejarah yang urut, tulisan, kisah, ada kisah khusus Abdurrahman bin Auf, itu yang beliau lakukan. Dan itu ada dasarnya di Al-Quran, di surat As-Sam, di surat Al-Muzammil. Ya, di surat Al-Muzammil. Iya, di surat Al-Muzammil kalau As-Sam untuk yang tadi yang membersihkan hati kita. Al-Muzammil itu untuk perintah baca bangun malam dan baca Al-Quran. Fadilahnya kita menjadi lebih mantap ucapannya. Kalau di surat As-Sams itu tentang hati kita harus bersih. Sifat 18 harus tidak boleh ada. Makasih. Ya. Kemudian Pak Haji, Susah gak kalau baca Quran kira-kira? insya Allah Pak Haji. Enggak lah, kan cair Insya Allah. 10 miliar. Amin. Amin. Mbak, Amin. kalau mbaknya tuh bisa cair 10 miliar tiap bulan, cair 10 miliar. Mbaknya sama putra-putrinya, sama anaknya, jauh lebih muda mbaknya. Amin. Begitu. Kok bisa Pak Haji? Ya kan kalau kita punya duit bahagia. Bahagia. Nah mbaknya coba. Baik. Misalkan, Pak Haji, biar aku awet muda gimana? Paksain besok.
ketemu teman-teman, ngobrol, makan di mall, di mana aja, Pondok Indah Mall kayak boleh, sambil bersenda gurau dan bercandaria. Awet muda. Dibandingin anak kita, mudaan kita kemana-mana, orang kita jalan-jalan ke mall. Orang lain Mbak besok nih, hari Rebo besok, itu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Coba mbaknya besok jangan kerja, tapi makan. Di mana? Pondok Indah Mall lah. Atau di mana lah. Bersenda gurau. Ceria. Kira-kira awet muda gak? Awet muda. Awet Pak Haji. muda dan duit datang aja. Kita kan enggak. Bangun tidur, kita mau berangkat ke kantor aja udah mikir, aduh deadline. Masa deadline? Atau jatuh tempo. Janganlah. Harus senang-senang. Bikin kita gembira, ceria. Bisa? Bisa Pak Haji. Baca Quran paksa ya. Baik Pak Haji. Terus apa lagi? Jadi Pak Haji jadinya untuk yang ke banknya kita tetap juga baca Quran di situ. Iya. Ada susahnya Pak? Ya, baik Pak. Ada susahnya nggak? Susahnya sih enggak Pak Haji, cuma saya nggak biasa ditagih sama bank selama ini baru gitu, selama ini dibawa ke rumah, diteleponin, di WA. Biasanya selama ini lancarnya baru bulan kemarin saya benar-benar nggak bisa sama sekali bayar gitu Pak Haji. Biasanya selama pinjam tuh lancar gitu. Itu ya, jadi asal Mbak, ini ada tamu saya nih, lagi nonton pasti. Pak Haji, ini ada uang dari luar negeri 9 triliun. Uangnya mau masuk ke Indonesia nggak bisa atau apalah bahasanya. Ini ada 500 travel check atau apalah bahasanya, 500 miliar lah. HSBC atau apalah bahasa. Itu buat apa kita kerjain kayak gitu-gitu? Mendingan kita baca Quran. Kalau begitu kan kita berharap gak? iya. Berharap dengan kita nanti ngerjain itu pasti saya dapat fee-nya nih. Iya. Pasti saya dapat komisinya nih. Pasti saya dapat bagiannya nih. Jadi berharap kan ilmu RD nggak boleh berharap. Iya. Kenapa nggak kita ganti aja baca Quran? Masalah nanti Allah kasih kita 500 miliar dari mana aja, yang penting kita baca Quran dulu. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Saya setuju itu. Nah, ibu juga begitu. Baik. Nanti herannya masalah debt collector, jatuh tempo atau duit, nanti Allah yang siapin, Allah yang. Jadi kita kalau di Al-Quran kita cukup niat biar Allah yang mewujudkan. Kebanyakan kita mewujudkan. Oh nggak boleh? Nggak boleh, kita niat aja. Pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Belum, sebut lagi. Pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar. Belum, ucap lagi pasti cair 10 miliar, cair 10 miliar. Bisa? Bisa Pak Haji. Harus. Harus bisa. Terus apa lagi? Kemudian Pak Haji, ini kan saya ada toko Pak Haji. Niatan saya kan mau dijual Pak Haji toko itu. Ya, tapi agak Di susah. mana tokonya? Di Bandung juga Pak Haji. Mau dijual? Iya. toko Di Bandungnya di mana? Kalau toko tuh di daerah kabupaten Pak, di daerah Ranca Ekek kalau toko. Kalau toko Jadi tokonya tuh di pinggir jalan atau di mall atau di mana atau di pasar? Pinggir jalan Pak Haji. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Berapa luasnya? Itu luasnya itu 8 kali 6 kali 25 meter Pak Haji. Boleh, ibu promosi ke sini, geser. Ibu duduk sini. Saya mau jual toko. Luasnya berapa? Saya mau jual toko, luasnya berapa? Alamat lengkapnya di mana? Patokannya yang deket apa? Saya mau jual seharga ini. Yang berminat hubungi di HP saya nomor. Nah, coba. Acting mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rise, saya akan mempromokan ada sebidang ruko
yang luasnya 6 kali 25 meter. Alamatnya Jalan Raya Rancaikek nomor 3. Yang berminat bisa menghubungi ke 085245668845. Saya ulangi lagi, nomor kontaknya adalah 085245668845. Nah, rukonya tuh tingkat atau enggak? Berlantai Berlantai berapa? 2. Berlantai 2. Iya. Jadi luasnya depannya berapa, ke belakang berapa? Luas depannya 6 meter, ke 6 belakangnya meter, 25 meter. ke belakangnya 25 25 meter. iya. Nah, itu di jalan apa? Jalan Raya Rancaikek nomor 3, dekat Patokannya apa? Apotek Almasum. Apotek Almasum. Iya. Nah, itu mau dijual berapa? Itu dengan nominal 3M. Mau dijual 3M. Iya. Nah, yang berminat hubungi di HP nomor 085245668845. Oke. Nah, kanannya apa, kirinya apa tuh ruko? Sebelah kanan adalah toko baju dan sebelah kirinya adalah toko sepatu. Oke, ya. Jadi sekali lagi, yang berminat hubungi di HP nomor 085245668845. Oke, sip, boleh balik. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus apa lagi? Kalau bisa Bu, saran saya kalau Mbaknya setuju, baca Qur'annya ditingkatin aja. Nanti Allah kasih Siap aja. jalannya lewat mana aja. Siap. Karena kalau orang baca Quran, tidak ada di depan mata kesulitan, nggak ada. Bukti apa? Abdurrahman bin Auf, Imam Syafi'i, semalam baca Quran berapa juz? 2 kali khatam. 2 kali khatam Imam Syafi'i. Tapi jalannya luas. Tuhan kasih jalannya luas. Kedua bonusnya, kalau kita baca Quran, buat teman kita dikubur. Emang kita teman dikubur siapa? Ngandelin anak? Nggak bisa. Anak nengokin kuburan kita setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Nah, jadi paksa. Pak Haji, apa saya pasti nggak siksa kubur? Enggak. Apa saya nggak siksa akhirat? Enggak. Jadi ibu meninggal, dikubur, langsung masuk surga. Tanpa nunggu kiamat lama. Kenapa? Karena di dunia udah disiksa sama Haji Dwi Susanto. Kok Pak Haji siksa? Ya gue suruh paksa baca Quran lo kan gue siksa. Jarang loh Bu, orang maksain harus baca Quran. Kali cuma saya doang. Kok gitu Pak Haji? Lah coba ibu mana ada? Iya Pak Haji. One day one juice. Saya nggak mau. One day 12 jus. Iya biasanya itu. Ngantuk biarin, paksa dah. Biarin gue disiksa. Biarin ibu masuk surga. Gue disiksa nggak apa-apa. Tapi yang penting ibu begini. Bisa? Insyaallah Pak, Paksa bisa. ya. Iya, bisa. Soalnya istri saya tercinta, dia kan nonton YouTube saya. Dia maksain baca Quran kata. Enggak, 12 juz aja dia baca. Dia berangkat haji daftar tanggal 28 Februari. Kemarin berangkat. Tanggal 29 Mei dia terbang. Kok bisa Pak Haji? Sementara yang lain kan pada nggak keluar visanya. Iya. Istri saya keluar sama putra saya. Visanya keluar. Bareng sama Ivan Gunawan. Bareng sama artis Surya. Satu pesawat. Alhamdulillah. Oh ini fadilahnya baca Quran. Kalau yang lain kan enggak. Cuman punya duit. Tapi nggak baca Quran. Sehingga apa? Visanya nggak keluar. Sekarang renyem ya kan? Udah nggak bisa berangkat lagi. Orang udah selesai. Bentar lagi udah mau wukuf. Banyak nih yang pasti yang nonton juga ada Pak Haji. Ya lu baca Quran bos. Nggak bisa ngandelin duit. Nggak ada. Baca Quran. Makanya saya bilang. Makanya istri saya bilang kemarin waktu tanggal 29 berangkat. Pak, alhamdulillah ya.
daftar tanggal 28 Februari, berangkat tanggal 29 Mei. Februari, Maret, April, Mei, cuma 3 bulan. Kok bisa? Ya itu namanya fadilah baca Quran. Herannya keluar tuh pisahnya. Wow. Yang lain nggak keluar. Kalau Surabaya ada 1000 nggak keluar. Tapi istri saya keluar. Itu tadi baca Quran. Nah ibu coba baca Quran. Paksain. Nggak apa-apa saya yang nyiksa. Yang penting ibu terkabul. Amin. Saya bempernya nggak apa-apa ya. Soalnya kalau nggak begitu gimana? Iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Terus apa lagi? Untuk anak saya Pak Haji, kan untuk anak saya kan dia kan masih honorer. Anaknya laki perempuan? Perempuan Pak Haji, yang bungsu, yang kecil. Yang tinggal di mana? Yang tinggal di Buah Batu. Buah Batu anak nomor 2. Nomor 2. Kan Udah nikah apa belum? udah nikah Pak Haji. Tapi kan masih honorer aja Pak Haji. Masih honor. Mm-mm. Maksudnya pertanyaannya apa? Minta Biar diangkat. Diangkat. Oh iya. wajib sedekahnya 12 kali gaji terakhir. Gaji Iya, terakhir dia kali. berapa? 3 juta Pak Haji. Kali 12. 12, dia itu sedekahnya. Iya. Nanti diangkat jadi Sedekah berapa kali Pak Haji itu? Sedekahnya? 12 kali gaji kotor. 12 kali gaji kotor. Kalau gaji kotornya 3 juta berarti 36 juta. 36 juta. Udah. Cicil boleh, sekaligus boleh. Yang nyedekain dia boleh, yang nyedekain ibu boleh. Siapa aja. Dia terima beres. Oh gitu. Baik Pak Haji. Terus apa lagi? Cukup Pak Haji. Ajarin, nyentongin duit, cair 10 miliar. Rombongan ada apa enggak? Ini kasih uang bibit Pak Haji. Ini ada gambar yang ganteng-ganteng tersenyum. Ada gambar cewek yang lagi menari bersenang-senang. Di intinya kita pegang uang ini, supaya uang datang ke kita harus bergembira. Filosofinya gitu, harus tersenyum. Nah, caranya dipanggil. Udah. Nyentongnya Si Rian suruh pasang stop kontak bisa gak? dalam begini. Ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Kirim. Allah Subhanahu wa taala. Alamatnya? Romahnya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Khususan Dobin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, Dispenser kasih eyang. puluhan miliar. Yang di eyang diambil taruh di atas. Cara yang saya kerjakan ini, Terus yakin, freezer naik ke atas. pasti Si Rian Allah suruh itu kabulkan. ngerakit. Dipanggil. Tanya Mbak Ganteng, Mbak Yanti, Mbak Siti mau dipasang di mana? Ganteng datang ya, datang ke rumah Kuncinya saya dikasih sini, tahu. masuk ke kamar, masuk Jangan ke dicolekin almari, dulu gitu. masuk ke almari, Iya. masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke tempat saya sini bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang minimal 9 kali, sekali praktekin ini, waktunya boleh habis sholat, habis ngaji, tapi sholat yang di rumah. Kalau pas jamaah, tidak usah dibawa. Bisa? Bisa. Baca Quran ditingkatin ya. Baik Pak. Nggak apa-apa dah gue siksa, yang penting lo terkabul ya. Baik. Oke? Sip, rukonya laku ya. Amin. Sip, anaknya diangkat ya jadi pegawai ya. Amin. Sip, terkabul. Pasti. Terkabul, pasti. Pak Marco, terima kasih. Soalnya, Pak. Ya. Nggak usah langsung. Yuk. Yuk. Makan Haji Marco.
Pak.